music. Rebel music. Indonesia tinjau kembali untuk memberikan hak yang dimerdekakan oleh Belanda kepada orang Papua, yaitu 1 Desember 1961. Kembalikan itu kepada kami. Itu tujuan kami hari ini. Sayak, tabiga, tubuk. Now, masa pulang bro, wiwau, boy, agaya. Wah. Pernyataan sikap bangsa Papua memperingati Hari Lahir Janjiro akibat 15 Agustus 1962 dan Hari Rasisme Bangsa Papua. Salam Pembebasan Nasionalis West Papua. Hari ini adalah genap 61 tahun persetujuan Tio dilahirkan oleh Indonesia dan Belanda karena sengketa wilayah West Papua. Persetujuan itu merupakan resolusi konflik yang diterima oleh PBB dalam penanganan kasus wilayah West Papua. Persetujuan itu yang dipandang oleh PBB sebagai jalan tengah penyelesaian konflik kedua negara yakni Belanda dan Amerika. Akan tetapi persetujuan itu sendiri melahirkan malapetaka bagi bangsa Papua sejak administrasi wilayah West Papua jatuh ke tangan Indonesia sesuai persetujuan itu. Perlu diketahui bahwa New York Agreement adalah naskah persetujuan yang dibuat oleh Amerika untuk mengamankan kepentingan politik ekonomi dunia di Papua melalui Indonesia. Persetujuan itu dipaksa ditandatangani oleh Belanda karena Indonesia memainkan konspirasinya melalui sekutu blok barat dibujuk oleh Amerika untuk menyerahkan wilayah Nederland di wilayah West Papua kepada Indonesia untuk meredam konflik kedua blok. Konspirasi itu kemudian melegalkan status Indonesia di Papua sebagai penguasa administrasi wilayah tanpa mengindahkan
proses pendirian negara West Papua yang telah berlangsung di bawah pemerintahan Kerajaan Nederland. Konspirasi politik Indonesia dan Amerika itu tanpa memperhatikan hak-hak fundamental bangsa-bangsa yang dijamin di dalam Piagam PBB, di mana wilayah West Papua sebagai wilayah jajahan Belanda pernah dimasukkan ke dalam daftar wilayah tanpa pemerintahan sendiri di Komite Dekolonisasi PBB untuk dipersiapkan menjadi sebuah negara merdeka sesuai dengan ketentuan Piagam PBB pasal 73 yang menekankan kewajiban pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah jajahan. Karena wilayah West Papua adalah salah satu wilayah tanpa pemerintahan yang ada di bawah koloni Belanda, maka pada 6 Februari 1947 Belanda, Prancis, dan Inggris telah menyepakati Canberra Agreement dan terbentuk Komisi Pasifik Selatan, South Pacific Commission, yang berkedudukan di Nauia Kaledonia Baru. Komisi itu terbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tanpa pemerintahan sendiri untuk selanjutnya diberikan hak kepada bangsa-bangsa yang terkoloni itu untuk menentukan nasib sendiri termasuk West Papua. Dengan dasar ini, Belanda sebagai penguasa administrasi West Papua mengambil peran sebagai wali untuk mempersiapkan bangsa Papua untuk berpemerintahan sendiri sesuai dengan mandat pasal 66 Piagam PBB tentang sistem perwalian. Dan berdasarkan semangat itu, Belanda kemudian mengeluarkan Ketetapan Nomor 1 tahun 1950 tentang pembangunan wilayah Indonesia. Wilayah di Uganda atau West Papua yang kemudian dibagi dalam 20 tahun persiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan persiapan pemerintahan yang direncanakan mulai berjalan sejak 1951 sampai dengan 1971. Berdasarkan hal itu, pemerintah Nederland di Uganda mulai membangun wilayah West Papua dengan dibukanya sekolah pemerintahan, akademisi kepolisian, akademi militer, sekolah kedokteran, dan juga pelatihan-pelatihan teknik bangunan dan otomotif sejak 1951 sampai dengan 1960. Dan pada tahun 1960 itu telah ada lebih dari 400 orang terdidik di Papua yang dipekerjakan mulai dari kepala distrik, guru dan petugas-petugas kesehatan. Kemudian dikenal sebagai pasukan PVK. Itu adalah masa persiapan dalam 10 tahun pembangunan pertama wilayah West Papua sebagai tahapan awal menuju penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Dan 1971 proses 10 tahun pembangunan berikutnya adalah dengan mempersiapkan pemerintahan dan sistem politik bangsa Papua, sehingga dimulai dengan lahirnya partai-partai politik sebanyak 12 partai dan kemudian membentuk dewan dan diresmikan pada 5 April 1961. Dan sejak 19 Oktober 1961 NCR melakukan sidang pertamanya dan melakukan penetapan manifesto politik bangsa Papua yang berisi kehendak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dengan atribut negara antara lain nama bangsa Papua, bendera bangsa Morning Star, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, dan lain-lain. Tuntutan itu kemudian diajukan kepada pemerintah Nederland di Uganda dan pemerintah kerajaan Belanda untuk mulai diberlakukan sejak 30 November 1961. Akan tetapi Belanda baru menyetujui dan mulai mengakui kedaulatan bangsa Papua secara de facto sejak 1 Desember 1961 melalui pengibaran bendera bintang fajar berdampingan dengan bendera kerajaan Belanda. Akan tetapi kemerdekaan bangsa Papua pada saat itu dikorbankan oleh kepentingan imperialisme dan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme Amerika sejak Indonesia melancarkan operasi Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Kehadiran Indonesia terkesan arogan. Itu adalah bentuk rasisme pertama yang dirasakan oleh bangsa Papua karena bangsa Papua dianggap tidak layak memimpin dirinya sendiri sebagai bentuk bangsa yang
negara itu hingga menyepakati New York Agreement pada 15 Agustus 1962 sebagai solusi penyelesaian konflik saat itu. Meskipun PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melihat persetujuan New York sebagai solusi penyelesaian konflik wilayah West Papua, namun bangsa Papua melihat itu sebagai awal kehancuran dan kekacauan di Papua, sebab persetujuan itu terjadi di luar dari kehendak bangsa Papua dan kemauan bangsa Papua sebagai subjek wilayah West Papua. Karena ulah dari lahirnya persetujuan itu, hak politik bangsa Papua dikebiri perlahan-lahan setelah administrasi West Papua diserahkan ke tangan Indonesia pada 1 Mei 1963. Sejak saat itu juga Indonesia menguasai Papua dengan kekuatan militernya sebagai kekuatan militernya, sehingga rentetan teror, intimidasi dan pembunuhan terhadap orang Papua itu terjadi. Dan juga praktek persetujuan itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti New Kenelan, Polisi Papua dan PFK tidak dilibatkan dalam mengawal proses menuju penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua saat itu. Bahwa hak New Kenelan dalam menentukan tata cara atau proses penentuan nasib sendiri bangsa Papua sesuai dengan pasal 18 butir A diabaikan, malah dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Musyawarah Pepera pada tahun 1968. Dengan cara itu Indonesia mengebiri hak politik bangsa Papua dengan memilih orang-orang Papua tertentu yang konon sudah disiapkan dalam penentuan nasib sendiri. Akibatnya proses penentuan nasib sendiri dibuat dengan menggunakan sistem perwakilan yang memang rasis, karena sebagian besar orang Papua tidak dilibatkan dalam proses menentukan hak politiknya. Akibat persetujuan itu juga membuat terjadinya pemberontakan rakyat Papua mulai dari 1965 karena didominasi Indonesia dalam segala segi menjelang pelaksanaan penentuan nasib sendiri di tahun 1969 itu, dan juga rasa ketidakadilan selama 1962 sampai pelaksanaan Pepera 1969 itu membuat bangsa Papua kembali menyatakan kehendak politiknya melalui proklamasi 1 Mei 1971, deklarasi 1 Juli 1971, deklarasi Negara Indonesia Barat 1988, deklarasi 1997 di Belgia, lahir Presidium Dewan Papua PDP tahun 2000, deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat NPRPB tahun 2011, dan deklarasi Negara Republik Papua Barat tahun 2020. Dan rentetan deklarasi Negara Papua pasca Pepera 1969 dan perjuangan rakyat Papua untuk nasib sendiri adalah bukti penolakan bangsa Papua atas kekuasaan Indonesia di Papua Barat. Selain itu, dampak di Agreement 1962 dan Pepera 1969 itu rakyat Papua menjadi korban kebrutalan militer Indonesia sampai hari ini. Karena dampak persetujuan itu rentetan kematian, intimidasi, teror, dan bahkan perlakuan rasis terhadap rakyat bangsa Papua menjadi faktor rakyat Papua menjadi tersisih di segala sektor di negeri mereka sendiri. Selain itu juga orang Papua menjadi termarginal dan tertinggalkan selama beberapa dekade ini akibat transmigrasi yang meluas membanjiri wilayah West Papua, juga banjirnya perusahaan-perusahaan ilegal logging dan pertambangan telah banyak merusak alam Papua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dari Komite Nasional Papua Barat, Konsulat Indonesia dan Komite Nasional Papua Barat dari 32 wilayah di Papua yang menyampaikan beberapa motif pernyataan sikap rakyat Papua kepada pemerintah Indonesia, kepada pemerintah Belanda, kepada pemerintah Amerika Serikat, dan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk yang pertama, pemerintah kerajaan Belanda segera bertanggung jawab atas hak politik bangsa Papua yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961 dalam masa pemerintahan Federal Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia segera bertanggung
Australia Internasional yang telah Music. dijalankan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Indonesia segera membebaskan seluruh tahanan politik Papua Merdeka di seluruh teritorial luas Papua karena sejumlah penangkapan dan pemenjaraan aktivis Papua Merdeka hari ini terjadi karena kecelakaan masa lalu tentang proses penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang tidak berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Yang keempat, pemerintah Indonesia, Belanda, dan PBB perlu meninjau isi New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Jika resolusi itu merupakan resolusi konflik penyelesaian status wilayah West Papua satu-satunya karena sampai detik ini rakyat Papua tidak menerima hasil PPRA 1969 dan masih mengklaim 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan bangsa Federasi West Papua. Yang kelima, pemerintah Indonesia menduduki wilayah West Papua atas dasar New York Agreement sehingga pemerintah Indonesia memiliki kewajiban mengakui New York Agreement di Buniaran sebagai subjek wilayah sesuai ketentuan persetujuan New York. Yang keenam, bahwa PPRA 1969 tidak sesuai dengan isi ketentuan New York Agreement sehingga rakyat Papua dengan tegas menolak dan menyatakan baik kedaulatan Indonesia di Papua berdasarkan resolusi 2504 adalah ilegal demi hukum. Yang ketujuh, bahwa terkait dengan butir 6 di atas, Komite Nasional Papua Barat mendesak kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau proses PPRA 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis. Yang kedelapan, bahwa bulan Agustus memiliki sejarah baik bagi bangsa Papua, sehingga pada hari ini 15 Agustus 2023 kami mendeklarasikan bulan Agustus sebagai bulan rasis bagi bangsa Papua. Demikian pernyataan sikap politik bangsa Papua ini dikeluarkan untuk diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia, pemerintah kerajaan Belanda, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Manado, 15 Agustus 2023, penanggung jawab aksi nasional Badan Pengurus Konsulat Komite Nasional Papua Barat, Rizky sebagai Ketua Umum. Tanda tangan. Salam revolusi. Cara ke kiri. Mereka. Kita tidak berkata-kata, tapi yang kami ada di sini adalah bagaimana kami ingin mengetahui secara bersama-sama. Kami tahu sejarah, kami tahu hitam atau putih, tapi dari kita sama. Tapi untuk hari ini, sejarah bangsa Papua mengetahui, dan kami tahu bagaimana juga rakyat Minahasa, rakyat Sulawesi Utara, pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, bagaimana juga bisa mengetahui nasib bangsa Papua di atas tanah Papua itu dikorbankan sesuai dengan isi pernyataan sikap, kemudian orasi-orasi yang sampaikan. Maka kami hadir di sini. Kami salah satu bagian dari rakyat Sulawesi, rakyat Papua yang ada di sini. Kami hadir di sini mungkin tidak akan ada rasisme, tapi hari ini juga pemerintah eksekutif Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama legislatif yudikatif telah mengetahui hari ini membuka itu gerbang rumah rakyat di Sulawesi Utara. Ini adalah salah satu hari ini. Hari ini juga tepat
Kami di sini kami baik-baik. Tapi yang paling sakit ini apa? Kami sampaikan. Untuk pintu gerbang, pemerintah eksekutif juga sedang menunjukkan rasisme, mengorbankan kepada kami juga. Tidak menunjukkan sebagai martabat, dia pemartabat yang sama kepada kami juga. Tapi buktinya begini. Melalui Komite Nasional Papua Barat, KNPB di seluruh Papua, Indonesia dan Timur Leste akan bicara hati-hati bagaimana untuk meninggalkan Indonesia. Kami akan kerja. Mungkin itu apa sebagai ungkapan atau inisiatif dari saya. Tapi ini cara yang baik juga bagaimana untuk kami berpikir, dan kami akan berpikir terus. Kenapa pintu gerbang di Sulawesi Utara bisa menutup pintu gerbang? Itu menjadi perlindungan kami. Dan hari ini kami mendeklarasikan bulan Agustus sebagai bulan rasisme secara nasional dan internasional. Atas nama rakyat Papua, atas nama bangsa Papua, atas nama leluhur Papua Sorong sampai Merauke, atas nama Tulang Putih Samratulangi, kami mendeklarasikan bulan Agustus sebagai bulan rasisme. Untuk itu, saya ini apa tanda-tanda? Wah. Kawan-kawan masih semangat? Masih semangat? Wah. Satu tujuan? Satu komando. Satu tujuan? Wah, baik. Terima kasih untuk keamanan Sulawesi Utara sebagaimana sudah rencana kami akan tinggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sedih. Dan hari ini kami akan merenungkan terus sampai